Shalom, selamat malam, selamat sore. Bersama-sama di dalam ibadah raya tengah minggu. Kami ingin tes sound terlebih dahulu. Masih ada kurang lebih 12 menit ke depan. Suara sudah oke ya, sudah masuk ya. Baik. Bapak Ibu, mari persiapkan diri kita untuk bersama-sama beribadah di ibadah tengah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Dalam damai sejahtera Tuhan ya. Dalam kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan pada Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, di dalam kasih sayang Tuhan dan penyertaan kuasa kemurahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Siapapun kita yang sudah bergabung di tempat ini, saya lihat ada 4 perangkat. Saya ucapkan shalom, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat datang, shalom kepada Ibu Riniwati Sutrisno. Halo Ibu, selamat malam. Damai sejahtera Tuhan ya. Shalom beserta Ibu dan seisi rumah tangga Ibu. Seisi rumah dipenuhi shalom daripada Tuhan. Shalom juga buat Pak Victor, Bu Icu, shalom. Damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan. Anak, cucu, menantu dalam penyertaan Tuhan. Dan besan-besan dalam penyertaan kasih sayang Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi dalam perlindungan Tuhan yang amat sangat heran buat kita semua. Shalom juga buat Ibu Susianti Tamsir. Apa kabar Ibu? Selamat sore, damai sejahtera Tuhan hadir bersama-sama dengan Ibu. Pada malam hari ini shalom juga ada di dalam rumah tangga Ibu. Anak, cucu, menantu dalam penyertaan Tuhan. Semua di dalam pagarnya Tuhan, di dalam kasih sayangnya Tuhan, di dalam perlindungannya Tuhan. Kami ucapkan dari tempat ini shalom untuk keluarganya Oma Cunyo, damai sejahtera Tuhan. Shalom juga buat Oma Gyoklan, Ibu Gyoklan, shalom, damai sejahtera Tuhan hadir atas Ibu Gyoklan, mengasihi, mengalir atas Ibu Gyoklan. Anak-anak Ibu Gyoklan, menantu, cucu-cucu dari Ibu Gyoklan di dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya shalom juga mengalir atas rumah tangga anak-anak, menantu, serta kehidupan cucu-cucu Oma Gyoklan dalam damai sejahtera Tuhan. Kalau kami mengaminkan dari tempat ini, Ibu Gyoklan pun pasti akan mengaminkan dan berkata, yes, kami mengaminkan, sungguh Tuhan mengasihi kami ya. Shalom untuk Bapak dan Ibu Gembala, apa kabar? Damai Tuhan menyertai selalu senantiasa. Pada sore hari ini kita sama-sama sepakat, Pak Gembala, Ibu Gembala juga berdoa bersama hamba-hamba Tuhan yang lain buat jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan, domba-domba punyaan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Nanti kalau sebentar kita akan masuk dalam pujian penyembahan para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam ruangan ini. Dan saya juga percaya Bapak dan Ibu Gembala bersama seluruh jemaat akan menaikkan pujian syukur dengan sungguh-sungguh. Mengangkat tangan, pengurapan Tuhan terjadi, mengalir kasih Tuhan atas kehidupan kita, anak-anak kepunyaan Tuhan, kita miliknya Tuhan. Sekali lagi, shalom untuk Bapak dan Ibu Gembala, anak cucu menantu dari Ibu Bapak Gembala, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, keluarga besar di dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya itu Tuhan menyertai. Shalom juga buat Cilili Margareta, shalom, Tuhan memberkati. Damai sejahtera dan shalom hadir di dalam rumah tangganya Cilili. Keluarga besar bersama juga dengan Amah, anak cucu menantu Amah disertai Tuhan.
Ama, selamat sore ya, selamat malam. Kami ucapkan dari tempat ini shalom untuk Ama. Damai sejahtera Tuhan mengalir dalam kehidupan Ama. Saya juga mengucapkan shalom buat Ibu Riniwati, buat Ibu Ritawati dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Penyertaan Tuhan mengalir dahsyat luar biasa. Anak cucu menantu dan keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Shalom juga kami ucapkan buat Agus Setiawan. Shalom Agus. Damai Tuhan mengalir atas kehidupannya Agus. Agus bersama keluarga, bersama orang tua, bersama dengan saudara-saudara yang lain dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Agus Setiawan. Tuhan Yesus sayang Agus Setiawan di dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Tetap semangat ya Gus ya. Tetap semangat di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Shalom juga buat Ibu Sueng. Shalom Ibu Sueng. Shalom untuk keluarga ini. Damai Tuhan hadir atas keluarga ini. Kebaikan, kemurahan Tuhan hadir di dalam rumah tangga ini. Kami percaya, kami berdoa. Ibu Sueng, Pak Acit, anak-anak, Alvin dan istrinya dan anaknya. Berarti cucunya Ibu Sueng dan Pak Acit di dalam penyertaan Tuhan. Ivon pun di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa keluarga ini di dalam pagarnya Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Di dalam genggaman Tuhan yang menopang keluarga ini. Dan kami percaya ucapan shalom pada pagi sore hari ini mengalir damai sejahtera daripada Tuhan. Shalom juga buat Ibu Kristen Selan. Ibu Kristen Selan shalom, damai sejahtera Tuhan. Kebaikan Tuhan mengalir atas kehidupannya Ibu Kristen Selan. Dan hari ini bersama Pak Alek, bersama dengan Krisil, bersama dengan Simon, damai itu hadir menyertai kita. Bersama-sama damai Tuhan ada di dalam setiap kehidupan umatnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan mengasihi kita. Dan pada saat sore hari ini, pada malam hari ini doa kami. Jika ada yang sakit, disembuhkan, dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sepakat sehati. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya yang baik. Pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan yang heran luar biasa mengalir sungguh dahsyat. Kami juga mengucapkan shalom buat Ci Yulia Nurmala. Ci Yulia Nurmala, shalom ya. Damai Tuhan juga hadir. Cici, suami, anak boleh mengalami kasih kebaikan Tuhan. Sungguh mengalir di dalam kehidupan keluarga Cici ya. Di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Ci Yulia Nurmala dalam anugerah Tuhan. Shalom buat Pak Tarmin ya. Salam juga buat Marcella dalam anugerah Tuhan. Pak Yafet, halo shalom Pak Yafet. Kami juga berdoa supaya damai sejahtera Tuhan mengalir atas kehidupannya Pak Yafet. Ci Yeni di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Keluarga ini di dalam penyertaan Tuhan. Kami melepaskan perkataan berkat ini. Arahkan hatimu. Tuhan memberkati keluarga ini dengan kesungguhan. Ci Yeni, Koyafet dalam penyertaan Tuhan dan anak-anak disertai Tuhan. Keluarga besar disertai oleh Tuhan di dalam anugerah dan anugerah Tuhan. Ya, kami mengaminkan perkataan ini dan kami percaya Tuhan dengar doa kita. Pada sore hari ini juga kami ucapkan shalom buat Denny Chandra. Denny, apa kabar Denny? Denny dan Ping ya dan keluarga. Salam buat orang-orang yang ada di dalam rumah Denny. Di dalam damai sejahtera. Kami percaya shalom hadir di dalam rumah tangga Denny. Tuhan mengasihi karya-karya Tuhan yang cemerlang dan gilang gemilang hadir di dalam rumah tangga ini. Arahkan hatimu dan selalu percaya Tuhan hadir mengasihi hidupmu. Aku percaya bahwa Tuhan sungguh baik, sungguh amat baik. Hardi, selamat sore Hardi. Shalom buat Hardi, shalom buat istrinya, shalom buat anaknya. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupannya Hardi. Pada sore hari ini, pada malam hari ini, ayo Hardi kita sama-sama sepakat cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dan Tuhan hadir di dalam kehidupannya kita. Amin. Kami mengaminkan ini dan juga saya lihat di sini ada rekan kami Pak Yehuda Hendri Supriyadi. Shalom, shalom hambanya. Apa kabar? Di dalam damai sejahtera kasih sayang Tuhan. Pak Hendri di dalam perlindungan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Kami mengaminkan bahwa hambanya yang setia di dalam penyertaan Tuhan. Hambanya berserta keluarga di dalam naungan Tuhan yang sungguh luar biasa.
Kami juga mengucapkan selamat datang dan shalom kepada saudara-saudaraku dan rekan-rekanku yang lain yang mungkin tidak online, tidak live di dalam Facebook Live ini, tetapi online melalui kuota data yang lain, tidak masuk ke dalam username-nya Facebook. Kami ucapkan selamat sore, selamat malam, dan shalom bagi keluarga Bapak Ibu sekalian. Kalau bersama-sama dengan saya ada Ibu Lianhua yang online mungkin tidak melalui Facebook, kami ucapkan shalom, damai sejahtera Tuhan. Ataupun Anda yang nanti akan menyaksikan siaran ini secara tidak live, kami tetap mengucapkan selamat datang, selamat hadir, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, arahkan hatimu, bawa hatimu sungguh-sungguh pada Tuhan. Sebenarnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan masuk pemujian dalam penyembahan. Mari puji Dia sungguh-sungguh. Mari besarkan Tuhan sungguh-sungguh. Sungguh Dia Allah yang mengasihi kita. Dan Dia Allah yang sungguh layak ditinggikan. Mari arahkan hatimu sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dimanapun engkau berada, mungkin di dalam rumahmu, di dalam ruanganmu, beri waktu yang terbaik. Hampiri hadirat Tuhan. Nikmati kebaikannya. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat sudah hampir jam 7 malam. Mari persiapkan diri kita. Mari bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Dan kami sekali lagi dari tempat ini bersama Bapak dan Ibu Gembala, bersama para hamba-hamba Tuhan, bersama PDP Yuni Haryanti, kita juga mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan bersama dengan Airin dari tempat ini. Ayo arahkan hati kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagi kita yang mengalami tantangan permasalahan pada hari ini, yakin dan percaya Tuhan mengasihi kita. Dengan melakukan sesuatu hal yang baik pada sore hari ini, kita perkuat imun tubuh kita. Kita sambil memuji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu di dalam keadaan kondisi yang hari ini lelah atau apapun, mari tetap arahkan hati. Terutama arahkan hati kita kepada Tuhan. Selamat malam juga buat Ibu Novi. Halo Ibu Novi, shalom ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan salam buat Pak Mancung, sampaikan salam buat anak-anak, sampaikan salam buat menantu dan cucu, sampaikan salam juga buat Raymond dan Hebert. Halo, apa kabar Raymond, Hebert? Tuhan memberkati kalian ya, di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Tuhan Yesus mengasihi. Shalom juga buat Paulus, Pak Paulus. Hai Pak Paulus, apa kabar? Tuhan memberkati Pak Paulus ya. Pak Paulus, bagaimana keadaannya? Doa kami Pak Paulus semakin baik dan kami percaya Tuhan menyertai Pak Paulus. Dimanapun Pak Paulus berada dalam aktivitasnya, Tuhan mengasihi dan memberkati Pak Paulus. Dilindungi dalam penyertaan Tuhan. Hai Pak Herman, Rikanto, apa kabar? Selamat sore, shalom, Tuhan memberkati. Sama-sama beribadah, kami percaya Tuhan mengasihi kita sekalian. Anak, cucu, menantu dari Pak Herman Rikanto di dalam penyertaan Tuhan. Ini doa kami. Dan keluarga besar dan apapun yang Pak Herman idamkan atau pikirkan atau pergumulkan pada saat ini, Tuhan Maha Baik. Tuhan mendengar doa-doa kita dan Tuhan akan menjawab. Dan saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Shalom buat Pak Hermanus Sukardi, dalam damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan menyertai Pak Hermanus senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Shalom juga buat Cinovi, shalom juga buat Kohari. Kohari apa kabar? Damai sejahtera Tuhan ya, menyertai Kohari ya, dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Shalom juga buat Cianti ya, sampaikan salam kami dari Cianti, Pak Gembala, Ibu Gembala, kasih titip salam. Katakan salam shalom untuk Kohari dan Cianti dalam anugerah Tuhan. Keluarga besar Kohari juga di dalam perlindungan Tuhan, di dalam naungan Tuhan. Shalom juga buat Filemon, damai sejahtera Tuhan, anak muda yang melayani Tuhan luar biasa, makin maju, makin mantap dalam Tuhan. Terima kasih buat pelayanan-pelayanannya yang memberkati banyak orang. Dan terima kasih buat Ci Eriana, shalom buat Ci Eriana dalam damai sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan, menyertai Ci Eriana, Ko Peter dan anak-anak dalam penyertaan Tuhan. Dan shalom juga buat Ibu Yuli Haryanto dalam anugerah Tuhan. Pak Dedi, Tuhan mengasihi Pak Dedi. Dan saya percaya pada sore hari ini kasih sayang kepada kita semua. Anak, cucu, menantu, Pak Dedi, Ibu Yuli boleh merasakan kebaikan-kebaikan, kemurahan Tuhan. Haleluya. Waktu berjalan terus dan kita mau persiapkan hati kita bersama-sama untuk memuji Tuhan dan meninggikan namanya. Mari kita angkat satu pujian seperti ini, Yesus kami puja. Yesus
kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama katakan, Yesus kami puja, oh, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama, Yesus kami puja, Yesus kami puja, oh, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, oh, sembah dan puji penuhi tatamu, oh, sembah dan puji penuhi tatamu, oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, oh, sembah dan puji. Mari sembah Dia penuhi tatamu, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah, oh, mari tinggikan, haleluya, 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 oh, mari sembah. Dia angkat suaramu, mari sembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan.
sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang layak terima glory, Engkau yang layak terima hormat, Engkau yang layak terima kemuliaan. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang layak terima segala-galanya. Bapa, pada sore hari ini, pada malam hari ini, kami mau bawa hati kami semakin melekat dan mendekat kepada Engkau. Kami percaya pada sore hari ini, pada malam hari ini, bukan hanya sekedar perkumpulan biasa, bukan hanya online biasa, tetapi kuasa hadirat Tuhan mengalir luar biasa buat kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh amat baik. Engkau sungguh amat baik. Dan kami mau katakan dari mulut, dari hati, dari pikiran kami. Dan kami mengakuinya. Tuhan Yesus sungguh baik buat kami. Pada sore hari ini kami minta penyertaan Tuhan. Pada malam hari ini kami minta penyertaan Tuhan. Tuhan, kuduskan ibadah kami ini. Dan kami siap terima firman yang menguatkan dan meneguhkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan, kami ucapkan selamat datang dalam penyertaan Tuhan. Mari arahkan hati kita tetap kepada Tuhan, dan kita akan menerima segala rahmat, anugerah, berkat, damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari buka Alkitab kita. Pada sore hari ini, pada malam hari ini, buka Alkitab kita. Dan kita akan ambil dari Daniel pasal yang ketiga. Buka Alkitab kita, Daniel pasal yang ketiga. Bapak Ibu, saya tidak mencatat ayatnya semua. Tetapi Bapak Ibu buka Alkitabnya. Daniel pasal 3, ayat 13 sampai dengan 19. Daniel pasal 3. Ayat 13 sampai dengan 19. 13 sampai 19. Bapak Ibu perlu baca juga seluruh ayat ini supaya mengerti, paham, dan mengerti tahu bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Baik adanya Tuhan itu. Di ayat yang ke-13 firman Tuhan bilang seperti ini. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam amarahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka. Dengar baik. Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seluring, kecapi, rebab, gambus, serbam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan tuanku ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa
kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Haleluya, itu kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baca ayat dari ayat 1 terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu akan mengerti bahwa ada satu perintah yang dituliskan oleh Nabukadnezar. Jika terdengar bunyi-bunyian atau apapun, gendang, seluring, kecapi, rebab, seluruh orang-orang di dalam tanah Nebukadnezar, di dalam tanah Babel itu harus sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Semua sujud menyembah. Dan ketika kita membaca di ayat 8, pada waktu itu ada orang-orang yang melihat bahwa Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah itu patung. Tidak tunduk, tidak menyembah, dan tidak taat kepada perintah daripada Raja Nebukadnezar. Dilaporkanlah mereka. Dilaporkan karena apa? Sadrak, Mesak, Abednego ini unik orangnya. Berserta Daniel ya. Dia unik, dia berhikmat, dia disertai Tuhan. Salah satu cara menjegal orang yang unik ini yang disertai Tuhan adalah lewat imannya, lewat kepercayaannya. Maka dilapor. Andai kata mereka senasib, semuanya di bawah rata-rata, udahlah tenang aja, dah diam-diam aja. Tetapi karena Sadrak, Mesak, Abednego punya nilai lebih, punya potensi yang lebih, dan Allah menyertai dia, dibilang hikmatnya bertambah-tambah loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu menjadi satu kecemburuan. Dibenci, dan ini adalah kesempatan yang baik. Bagi mereka yang melapor, mereka mengabdi kepada raja. Mereka mengabdi kepada raja karena apa? Mereka adalah Sadrak, Mesak, Abednego melawan titah raja. Tapi ketahuilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah perjalanan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego di masa yang sulit. Kita baca, kita belajari sepanjang awal bulan ini. Kita udah 2 kali minggu hari Rabu. Di awal khotbah kita yang di Rabu, yang di tanggal 2, kita juga mendengar firman Tuhan bahwa ada perempuan Sarfat yang juga mengalami kesusahan. Kita juga mendengar firman Tuhan di hari Minggu, ada yang namanya murid-murid yang terombang-ambing. Kita juga mendengar firman Tuhan yang menguatkan lainnya. Bapak Ibu perhatikan, di setiap keadaan iman itu dibutuhkan. Di setiap keadaan, setiap petualangan iman dalam kehidupannya kita, itu kita memang harus pertaruhkan baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yes, Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Walaupun judul khotbahnya mengutamakan Kristus, tetapi mereka pegang teguh yang namanya apa? Allah Israel. Allah nenek moyang mereka siapa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan inilah yang mereka dapatkan. Mereka dapatkan dari mana? Dari tanah di mana orang-orang Israel sebelum masuk dalam tanah pembuangan, mereka mendengar perintah itu baik-baik adanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudaraku yang masih muda-muda ini, dengarkan baik-baik. Hari-hari ini kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sadrak, Mesak, Abednego, beserta Daniel juga mempersiapkan diri mereka sebelum masuk di dalam tanah pembuangan. Mereka mempersiapkan diri mereka, mereka mempersiapkan hikmat mereka, mereka mempersiapkan mental mereka. Pada waktu di masa pembuangan mereka tidak down, mereka tidak jatuh, mereka tidak hanyut, mereka tidak putus semangat, tetapi mereka mau mempertahankan hidup. Karena apa? Ada demi bangsa, demi orang-orang yang juga tertawan, supaya mereka bisa memperoleh hidup. Hari ini perhatikan waktu kita, sungguh-sungguh lihat waktu kita, jangan buang-buang waktu dengan percuma, dan persiapkan hari-hari ini. Kita nggak tahu, bisa jadi masa-masa Babel kejadian lagi nanti ke depannya. Tapi saya berharap dan saya percaya ini tidak akan terjadi dan terulang lagi Bapak. Tapi perhatikan, setiap orang akan mengalami yang namanya perjuangan imannya masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya catat di sini di ayat 17, perhatikan Bapak Ibu. Ya, saya matikan slide-nya dulu. Perhatikan, di ayat ke-17 di dalam Daniel pasal 3, setelah mereka ketangkep basah, saya tambahkan ketangkep basah ya, dan mereka dipanggil sama Nebukadnezar, dan mereka ditawarkan sekali lagi. Karena apa Bapak Ibu? Kalau mereka nggak punya kepentingan, nggak berhikmat, yang dianggap biasa-biasa aja, udah masuk langsung dapur api. Tetapi perhatikan, Nebukadnezar menawarkan sekali lagi, ditawarkan sekali lagi. Apa benar kamu Sadrak, Mesak, Abednego tidak memuja dewaku?
Sekarang jika kamu bersedia, itu tawaran Bapak Ibu. Karena apa? Sepertinya kemurahan hati Nebukadnezar. Karena apa? Sadra, Mesa, Abednego punya harga, punya potensi. Dia punya satu keunggulan. Oleh sebab itu Nebukadnezar ingin mempertahankan, ditawarkan. Tetapi jawabnya apa? Di ayat ke-17 perhatikan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Mereka sudah ditawarkan yang namanya kemurahannya Nebukadnezar. Tetapi mereka tetap di dalam iman mereka dan mengatakan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Dan saya mau menyampaikan ini kepada hamba Tuhan, kepada jemaat di GBI Mangga Besar. Jika engkau mendapatkan satu ayat yang menguatkan engkau, jangan engkau hanya berdiam diri. Bukan jangan hanya engkau mengangguk-angguk, tetapi engkau harus mengatakan amin, ini terjadi atasku. Allah sanggup melepaskan kami. Allah juga sanggup melepaskan engkau dan saya. Dia akan melepaskan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengamenkan perkataan ini. Tuhan sanggup melepaskan kita. Tapi perhatikan Bapak Ibu, inilah yang dikatakan iman iman yang namanya Sadra, Mesa, dan Abednego. Perhatikan ya Bapak Ibu, tidak semua perjalanan iman kita mulus adanya. Tidak semua perjalanan iman kita baik-baik adanya. Tidak semua perjalanan iman kita di jalan yang rata. Ada kalanya harus naik, nanjak. Ada kalanya harus turun, tetapi tidak membuat rohani kita menjadi turun. Jalannya berliku, tetapi saya percaya bahwa di depan sana ada pengharapan di dalam Kristus yang membawa engkau dan aku masuk di dalam kebaikannya Tuhan. Jalan bisa berkelok-kelok, tetapi Tuhan tetap pimpin kita. Amin. Tuhan tetap tuntun kita anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sudah kepepet. Sadra, Mesak, Abednego sudah bisa mundur. Saya nggak tahu siapa yang mengatakan ini, tetapi mereka sepakat. Ya, mereka sepakat memperkatakan ini. Kita tidak boleh main-main, kita tidak boleh. Karena apa, Bapak Ibu? Saya pun yakin mereka bukan orang-orang yang putus harapan. Mereka bukan orang-orang yang putus asa pada hari-hari itu. Mereka adalah orang-orang yang punya masa depan yang gilang gemilang. Mereka bukan bilang, ayo kita nyerah aja di sini, kita udah nggak tahan, kita jadi orang buangan. Mereka itu menjadi memang orang buangan, tetapi mereka dapat fasilitas, mereka dapat kenyamanan, mereka dapat pangkat, mereka dapat segala sesuatu. Tetapi untuk ditukarkan dengan namanya iman, Sadra, Mesa, Abednego tidak mau melakukannya. Ini iman yang luar biasa. Perhatikan di ayat yang ke-18 yang akan kita lihat bersama-sama. Firman Tuhan berkata seperti ini di dalam Daniel pasal 3 ayat 18. Tetapi seandainya tidak. Bapak Ibu, ini dikatakan dari perkataan Sadra, Mesah, Abednego. Tetapi seandainya tidak. Ini boleh dibilang jalan buntu. Ini boleh dibilang tidak ada jalan. Ini boleh dibilang udah mentok. Ini boleh dibilang sudah selesai dari sini. Tetapi ada perkataan yang saya ingin garis bawahi. Dan dia berani mengatakannya dengan lantang. Hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja. Saya garis bawahi kata-kata ini, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Tidak akan memuja, tidak akan menyembah. Inilah yang diingat Sadra, Mesa, Abednego tentang 10 hukum daripada Tuhan yang diberikan kepada Musa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Bapak Ibu dengar baik. Iman Sadra, Mesah, Abednego bukan terjadi pada waktu di sana. Tetapi pada waktu dia kecil. Pada waktu dia beranjak remaja. Pada waktu dia beranjak dewasa. Dan pada waktu dia mengalami yang namanya masa-masa kesukaran sekalipun. Dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang perlu kita perhatikan? Sesungguhnya Sadra, Mesah, dan Abednego bukan iman dadakan, tetapi iman yang sudah dipupuk. Dan dia tahu bahwa mengutamakan Tuhan Allahnya. Dia tahu tentang namanya firman, dia tahu tentang namanya apa yang harus dilakukan. Disinilah yang dinamakan
mengutamakan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada jalan lain, tidak ada pikiran apapun, tetapi dia bilang kami tidak akan memuja, tidak akan menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Mereka benar-benar mengandalkan Tuhan dan meletakkan harapan mereka pada Tuhan di masa sukar. Bukan di masa bahagia, bukan di masa tanpa halangan, tetapi di masa sukar. Mungkin orang-orang di sekitarnya pada tepok jidat, Bapak Ibu. Pada bilang, aduh, kenapa dilakukan? Masih punya kesempatan, padahal tinggal nunduk doang. Mungkin hatimu nggak terarah padanya, tinggal nunduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya juga merenungkan firman ini, saya mesti mengakui dan mengacungkan jempol kepada iman mereka. Ini bukan iman yang menyerah. Ini bukan iman yang tidak ada dasarnya, tetapi mereka tahu kalau di sini udah habis, toh Tuhan tetap dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau di sini pun sudah habis, aku tidak akan beralih kepada yang lainnya. Hanya Allah Israel, Yahweh, yang menolong hidupku, yang punya hidupku, Allah yang sanggup segala sesuatunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya percaya bahwa perkataan inilah yang tidak spontan keluar dari mulut mereka. Tetapi ada satu karya daripada Roh Kudus yang memang tidak terlihat pada waktu itu, tetapi ada di dalam hati mereka. Sehingga tidak ada ketakutan dan kemantapan. Dan saya juga mau mempelajari itu. Mengutamakan Kristus di tempat ini adalah sukar, Bapak Ibu. Pilihannya masih ada selamat. Pilihannya masih bisa berkarya di tempat yang lain. Tetapi ketika mereka bilang, kami tidak akan memuja, tidak akan menyembah. Artinya, aku, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mau tetap mengasihi Yesus. Aku, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetap mau mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Amin. Mengutamakan Kristus dan menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Aku tidak mau mengecewakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beban berat, permasalahan, pergumulan kita hari-hari ini, ayo bawa kepada Tuhan. Dan saya mau sampaikan, Tuhan tidak tinggal diam. Sekali lagi saya ulang, Tuhan tidak tinggal diam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan tidak akan memuja, tidak akan menyembah. Saya nggak tahu dan tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaan di sorga sana. Coba yuk kita ngerenung. Bukan menghayal, tetapi merenung. Bagaimana ya keadaan di sorga sana ya? Tuhan Maha Pendengar. Tuhan juga lihat mereka. Iman inilah yang saya bilang bisa menggoncangkan sorga. Iya Bapak Ibu. Dan saya mendapatkan ini luar biasa. Saya akui ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Secara tidak langsung Sadrak, Mesak, Abednego sedang memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah, di tanah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Secara tidak langsung nama Tuhan sedang dimasyurkan. Allah Israel sedang dimasyurkan. Buktinya belum ada loh Bapak Ibu. Buktinya belum ada. Mereka belum selamat, tetapi mereka sedang dimasyur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Allah disenangkan, kalau Allah ditinggikan, kalau Allah dimuliakan, ketahui Bapak Ibu, saya mencatat bahwa Allah bergirang. Allah bergirang. Ini dahsyat. Buka yuk Alkitab kita. Sefanya pasal 3 ayat 17. Sefanya pasal 3 ayat 17. Perhatikan di depan sini. Sefanya pasal 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saya katakan amin.
Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Mungkin hari ini engkau sedang di dalam permasalahan pergumulan. Engkau sedang di dalam sakitmu. Engkau sedang pada masa tidak sesuatu yang tidak pasti. Tetapi saya mau katakan, dan ini firman Tuhan yang menulis sendiri. Bukan kata hamba Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dan kemenangan ini bukan miliknya. Kemenangan ini adalah milik kita. Yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan. Jika engkau sakit, jika engkau dalam pergumulan, jika engkau dalam permasalahan, saya ingin memperkatakan firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Artinya apa? Engkau pasti sembuh. Engkau pasti dijamah Tuhan. Engkau pasti akan menemukan jalan keluar. Engkau pasti akan memperoleh kemenangan. Engkau pasti akan melalui ini. Dan engkau akan bersorak bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan bilang gini, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Bergirangnya bukan karena kita cantik, tampan, kita rupawan, kita kaya, kita sukses, kita banyak followernya. Tetapi ia bergirang karena apa? Engkau dan saya bisa mempertahankan iman di dalam dia. Ia bergirang karena apa? Dia tahu bahwa kita sedang melakukan segala sesuatu dan mengusahakan agar iman kita tetap berharap pada Tuhan. Ia bergirang karena apa? Dia melihat buah-buah yang dihasilkan oleh kita adalah buah-buah yang manis. Buah-buah yang menyenangkan hati Bapa. Ia bergirang karena apa? Dia melihat kita baik adanya dan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena engkau dengan sukacita, ia memperbaharui engkau dengan kasih-Nya. Saya aminkan ini. Setiap pagi Tuhan memperbaharui saya, Petrus Suganda, dengan kasih-Nya. Setiap pagi ia memperbaharui Pak Yosef Victor dengan kasih-Nya. Setiap pagi Tuhan Yesus memperbaharui kasih-Nya untuk yang nama Ibu Lianhua. Memperbaharui kasih-Nya. Tidak pernah barang basi Bapak Ibu. Tetapi dia yang berjanji, aku memperbaharui kasihku kepadamu. Dahsyat sampai di sini Bapak Ibu. Dari mana? Dari mengutamakan Kristusnya. Bagaimana Tuhan bisa bersukacita? Ya karena Sadrak, Mesak, Abednego dan kita semua mengutamakan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ia bersorak-sorak karena engkau. Firman Tuhan bilang gini, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia bergirang. Karena apa? Namanya ditinggikan, namanya dimasyurkan, namanya disanjung tinggi. Dengan cara apa? Pengakuan dari Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak akan memuja, tidak akan menyembah. Sadrak, Mesak, Abednego tahu bahwa Allah Maha Cemburu. Dia Allah yang cemburu. Disenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah baca dan kita mengetahui saat kita mengutamakan Kristus, Allah disuka, Allah bergirang. Allah bergirang bukan hanya diam-diam saja, tapi Allah bergirang juga di dalam tindakan. Dan saya mempercayai ini dan saya mengaminkan ini. Allah bergirang di dalam tindakan. Allah bertindak Bapak Ibu. Ayo buka Alkitab kita sama-sama. Nanti kita melihat di ayat-ayat selanjutnya Tuhan bertindak. Tapi Bapak Ibu saya mau sampaikan terlebih dahulu. Allah disenangkan terlebih dahulu. Ayo merasa disenang. Ayo mari sama-sama menyenangkan Tuhan. Dengan apa? Dengan apa? Baca dulu. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 1. Buka Alkitab kita Ayub pasal 1 ayat 1. Sudah dapat? Baca di slide-nya Ayub 1
pasal 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah bergirang, Allah suka, Allah senang melihat Ayub. Di ayat yang ke-8 ketika Ibu baca, firman Tuhan tulis seperti ini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bukan hanya sekedar Sadrak, Mesakh, Abednego, tetapi juga Allah bergirang atas hidupnya Ayub. Allah jagai, Allah pelihara, Allah mengasihi orang-orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah bergirang, tadi saya katakan Allah bertindak. Kisah Sadrak, Mesakh, Abednego bukan hanya sekedar di situ aja Bapak Ibu. Setelah Sadrak, Mesakh, Abednego menyatakan iman mereka dibawa, dibakar habis. Enggak. Tetapi Tuhan menunjukkan Allah bergerak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nanti baca di ayat 24, 25 di dalam Daniel Fatsal yang tadi, Daniel Fatsal 3. Buka Daniel Fatsal 3, saya tidak catat dari sini ya, dalam Alkitab ini. Ya. Firman Tuhan bilang seperti itu, sebentar. Ya, saya pastikan tidak tercatat. Kemudian terkejutlah di ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Ini setelah Sadrak, Mesakh, Abednego dibuang ke dalam dapur api, Bapak Ibu. Lalu bangun dengan segera berkata ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Sadrak, Mesakh, Abednego disuruh Nebukadnezar untuk menyembah dewanya daripada Nebukadnezar. Tetapi hari ini dia melihat ada sesosok orang keempat yang ada di dalam dapur api dan tampaknya seperti anak dewa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pertolongan Tuhan yang menolong hamba-hambanya Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Mereka diloloskan, mereka diluputkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengutamakan Kristus dan Allah di situ bergirang, maka Allah bertindak. Ketika Allah bertindak, maka Allah mengasihi umat miliknya. Allah menjaga miliknya. Allah tahu ini adalah milikku, orang yang mengasihi hidupku. Allah tidak segan-segan. Allah langsung campur tangan. Allah langsung bertindak. Pada sore hari ini juga saya ingin menguatkan dan meneguhkan kita sekalian. Di dalam masa kesukaran kita, mungkin di dalam sakitnya kita, Allah juga sedang bertindak, menyembuhkan, memulihkan kita, membawa perubahan bagi kita. Dan bagi kita sekalian yang berharap pada Tuhan, Allah melakukan segala sesuatunya dengan baik. Allah bertindak. Hari ini belajarlah untuk menyenangkan Tuhan. Hari ini mari kita mengutamakan Kristus. Ini tindakan iman yang lebih lagi. Ini melangkah lebih lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saya mempelajari bahwa ketika Allah bertindak, Allah melakukan segala sesuatunya dengan amat sangat luar biasa. Allah tahu yang namanya sesuatu hal yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Dan Tuhan memberi penghargaan. Dia bukan Allah yang diam-diam aja Bapak Ibu. Dia bukan hanya sekedar Allah yang menikmati ngelihat aja. Tetapi Allah yang juga mengasihi kita. Mungkin hari ini kita dalam kesendirian kita. Mungkin hari ini kita dalam pergumulannya kita. Seolah-olah tidak ada orang yang tahu. Tetapi saya mau sampaikan bahwa Tuhan mengasihi engkau. Dimanapun engkau berada. Hari ini saya juga berbicara kepada mereka yang sedang isolasi mandiri di dalam rumah mereka. Aku mau sampaikan bahwa Tuhan mengasihi engkau. Dan Tuhan akan memulihkan engkau. Mungkin ada yang sedang dirawat di dalam rumah sakit. Saya mau bilang, Tuhan tolong hidupmu.
Tuhan jamah hidupmu, dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami dari tempat ini berdoa bersama hamba-hamba Tuhan yang lain. Kami juga berdoa, Tuhan tolong sembuhkan mereka, Tuhan tolong jamah mereka. Tuhan tolong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, ketika Allah bertindak, saya percaya bahwa Allah disenangkan. Tapi juga Allah melakukan segala sesuatunya untuk mengasihi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat coba kita baca bersama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Saya tidak catat di dalam slide. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Nanti sekretariat dari Yuni tolong catat Kisah Rasul 7 ayat 55. Judul perikopnya Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ya. Saya baca dari 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuklah hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia, yaitu Stefanus, keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat ini dan kita mendapatkan bahwa kita melihat dan kita membaca bahwa ada satu perkataan di dalam penglihatannya Stefanus. Stefanus sebelumnya berbicara di depan Mahkamah Agama, saudara, Bapak Ibu ya. Dia melakukan satu penginjilan pada waktu itu, bukan hanya sekedar pembelaan, tetapi dia sedang meninggikan nama Tuhan. Di tengah-tengah Mahkamah Agama itu, dia menyatakan bahwa hal yang benar tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu perhatikan, rohnya menyala-nyala. Dan dia melihat bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Alkitab yang kita baca dan kita tahu, di Roma, Kolose, Efesus, ada lagi di Ibrani, di Petrus, ya di Wahyu, selalu tulisannya gini, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah. Posisinya duduk. Yesus, juru selamat kita, posisinya duduk di sebelah kanan. Tetapi apa yang dilihat oleh Stefanus, saya melihat bahwa satu hal, bukan hanya sekedar bergirang, tapi ini adalah satu apresiasi, satu kebanggaan daripada Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya orang memberi penghormatan dengan cara berdiri, memberi tepuk tangan untuk orang-orang yang dihormati punya jasa dengan cara mereka berdiri, standing applause. Walau tidak dikatakan Alkitab bilang Tuhan Yesus tepuk tangan, tapi tindakan Tuhan berdiri. Dari mata Stefanus yang kita baca, sungguh Tuhan dimuliakan. Sungguh Tuhan melihat hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca Alkitabnya dan saya merenung firman Tuhan. Ketika mengutamakan Kristus, Sadra, Mesa, Abednego mengutamakan Kristus. Stefanus mengutamakan Kristus. Ayub mengutamakan Kristus. Di situ Allah bergirang. Allah bertindak. Allah menunjukkan sesuatu. Allah tidak hanya berdiam diri, tetapi dia mau segera mengulurkan tangannya. Hari ini mungkin kita di dalam pergumulan. Tuhan, saya di dalam kelemahan saya. Tuhan, saya di dalam permasalahan saya. Saya butuh tangan Tuhan. Saya butuh pertolongan Tuhan. Saya butuh jamahan.
Dan pada malam ini kita sepakat, kita minta di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong kami. Dan saya yakin dan percaya Tuhan bertindak buat kita. Karena apa? Kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah miliknya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetap mengutamakan Kristus. Di situ Allah disenangkan. Allah turun tangan, Allah bergirang, pasti Allah turun tangan buat kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa pada malam hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur pada malam hari ini di dalam jamahan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan. Kami sama-sama ada dan mendengar. Kami mau mengutamakan Kristus dalam hidup kami lebih lagi. Pada malam hari ini kami belajar banyak lagi untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Turunkan damai sejahtera Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah kami dengar tidak akan kembali secara sia-sia. Tuh firman itu akan bekerja di dalam hidup kami dan menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, pada malam hari ini kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini di dalam permasalahan dan pergumulan mereka. Bapak, Tuhan tolong mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Teng Yuli. Kami berdoa buat Bu Lim Junyo Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Norni. Kami berdoa buat Lolin. Kami berdoa buat keluarganya Pak Yosef Victor. Kami berdoa buat Sabrina. Kami berdoa buat Vivi. Kami berdoa buat Bu Icen Tuhan. Kami berdoa buat Evelyn Mary dan keluarganya. Kami berdoa buat Ibu Suci. Kami berdoa buat Pak Surya dan keluarganya. Ibu Vera, Pak Osea, Yosi dan Rafael Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Dorti, Yvonne. Kami berdoa buat Milka. Kami berdoa buat Kristen Selan Tuhan. Kami percaya Tuhan jamah. Tuhan jagai mereka. Tuhan lindungi mereka. Kami juga berdoa buat Pak Acap, Ibu Holly, juga Bu Acu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Istri dari Pak Acap Tuhan. Kami juga bawa Pak Simon Sugiharto, Bapak Siong Darto, Saudari Oki Tuhan. Kami juga bawa keluarganya Ibu Riniwati. Kami juga bawa Jessica. Kami juga bawa Christine Tuhan. Kami juga bawa Parianto Tuhan, Pak Aau, adik dari Pak Fajar. Kami juga berdoa buat Stefanus Verlina, Pak Rundi. Kami sertakan juga Pak Santo, Pak Acit. Kami bawa ke dalam tangan-Mu keluarga besarnya Ibu Sueng Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Ibu Ritawati, Ibu Komalayanti, Ibu Lianhwa, Bu Novi, Herbert Raymond dan keluarganya, Pak Jong Luklim, Pak Dedi, Bu Yuli, Ibu Ien, Ibu Lalan. Kami bawa hamba-hamba Tuhan, kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Dan kami percaya, kami sepakat kalau di antara mereka ada yang sakit pada malam ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, tahirkan mereka Tuhan. Biar pada malam hari ini mereka boleh beristirahat cukup. Yang masih batuk-batuk, mereka boleh selesai batuk mereka dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat tidur dengan baik Tuhan. Bapak, kami berdoa, mungkin ada virus-virus yang memapari tubuh kami. Kami berdoa dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kami aman dalam naungan Tuhan. Kami dijauhkan. Bapak, kami juga berdoa buat setiap kami yang beraktivitas di luar ruangan. Kami pergi dari tempat ini ke tempat yang lain. Kami disehat Tuhan. Kami pulang ke rumah membawa kesehatan. Tidak terpapar virus, tidak menularkan virus. Tapi kami percaya kami aman, tentram dalam naungan Tuhan. Kami yang berusaha diberkati Tuhan. Kami yang melakukan studi diberkati Tuhan. Turunkan rahmat berkat Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami berdoa buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sertai mereka. Kami juga berdoa untuk staf penggembalaan kami. Orang-orang yang melayani Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Lindungi mereka, jamah mereka, dan sertai mereka di dalam roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Kami percaya mereka aman, tentram dalam naungan Tuhan. Kami juga bawa saudari-saudara kami yang lain. Keluarga Pak Surya dan keluarganya kami sertakan dalam tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil. Tuhan menjagai kami. Mungkin itu dapat kami sebut satu persatu kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Tetapi kalau di antara mereka sedang dalam pergumulan, Tuhan dengar doa mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ini firman-Mu yang setelah kami dengar, kami mengucap syukur buat kebenaran yang kami sudah tahu, bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya.
Mari sertai kami di dalam anugerah Tuhan. Mari turunkan berkat rahmat-Mu kepada kami, dan kami percaya naungan Tuhan heran sempurna atas kami. Tuhan menaungi kami. Dan kami percaya dan yakin Tuhan meluputkan kami dari permasalahan, dari sakit penyakit, dari virus-virus, dari apapun yang merugikan kami. Kami percaya Tuhan menaungi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau arahkan hati kami dan terima berkat rahmat Tuhan. Dengan iman kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala rahmat keberkatan daripada Allah. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang penuh, yang utuh daripada Allah Bapa. Kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kuat kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput engkau kedua kalinya di awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari tempat ini kami tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan tolong kita tidak ditinggalkan, kita aman tentram dalam naungan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jika khotbah ini menjadi berkat bagi dirimu, engkau bisa share khotbah ini, linknya ada di WhatsApp-nya. Engkau bisa share atau engkau tonton ulang kembali. Supaya apa? Semakin hari imanmu semakin dibangun di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati hidup kita sekalian. Amin. Sampai jumpa.